Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bicara Santuy. Perkenalkan, saya atas nama Adi Muhammad dan teman saya. Saya Mutatohir. Saya akan bertanya mengenai pengalaman teman saya Mutatohir selama di pesantren. Ya, Pertanyaan pertama ya, ini bagaimana atau apa yang dirasakan ketika pertama kali masuk pesantren? mengenai tentang perasaan, Iya, iya, iya. rasanya itu sudah agak lupa karena sudah lama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang diingat satupun atau Kalau ingat itu yang awal-awalnya merasa senang, perasaan senang. senangnya. Beberapa minggu ke depannya sudah Sudah agak- merasa sudah ingin pulang. Nah, sini pula. Kira sudah merasa tenang atau sudah merasa betah di sana? Iya, mungkin merasa bertanya itu dekat-dekat 1 tahun baru bisa merasa betah. Jadi itu pengalaman pertama. Iya, Merasa aneh tadi. iya. Sekarang kita merasa rindu dengan keluarga, Rindu ingin keluarga. pulang. Dan kadang-kadang kita minta izin, kalau tidak dikasih izin ya rasanya sangat sedih, Iya, sakit di iya. hati. Siap. Oke, pertanyaan kedua ya. Iya, iya. Kita langsung saja. Pertanyaan kedua. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun di pesantren, pengalaman apa yang Anda dapatkan di sana? Ya, mengenai tentang pengalaman itu banyak pengalaman yang saya dapatkan. Di antaranya itu yang dialami adalah pada saat santri di tes mental. Tes mental. Santri itu di tes mentalnya pada malam hari. Ya, malam hari. Mereka itu disuruh berkumpul di masjid. Hmm. Kemudian mereka itu bermalam di masjid. Kalau sudah tengah malam, mereka sudah dibangunkan. Tapi tidak dibangunkan semuanya satu persatu. Persatu. Ya, mereka satu persatu dibangunkan sambil matanya ditutup pakai dasi. Kemudian dibawa ke tempat yang gelap. Ya. Kemudian kalau sudah sampai di tempat yang gelap, suruh buka dasi itu, baru disuruh pergi cari semut. Semut Di, hitam kan? ya, Semut hitam. di rumah kosong. Dan pergi ke sana cari semut di rumah kosong. Ya, bagaimana lah perasaannya itu, semut hitam di rumah kosong, rumah yang gelap, di malam hari yang gelap gulita, suruh pergi cari semut hitam. Tujuannya itu untuk tes mental saja atau? Iya, bagaimana apakah dia berani atau tidak? Oh ya, keberaniannya ya. Iya, karena kalau mentalnya tidak berani, otomatis dia tidak ingin pergi ke sana karena takut. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan muncul di rumah itu. Ya, lanjut. Kemudian itu setelah seperti itu ada lagi posnya. Setelah pos pertama diperintahkan seperti itu, suruh lagi berjalan ke pos berikutnya. Kita lanjut ya tadi. Iya. Tadi tes mental kan? Iya. Pengalaman yang ada di pondok. Apakah tes mentalnya ini dilanjutkan pembahasannya atau beralih ke pembahasan yang lain? Selain tes mental apa? Pengalaman yang Pengalamannya. didapat. Pasti banyak kan? Iya. Di situ waktu saya mondok pesantren, pengalamannya itu pada saat awal-awalnya dulu. Awal-awal kami memasuki pondok pesantren, kami itu diajar untuk selalu bangun salat lail, qiyamul lail. Tahajud juga. Ya, salat tahajud. Jadi dibangunkan. Ada piketnya yang tugas. Piketnya ini mereka tidak tidur di malam hari. Mereka menjaga-jaga pondok. Kemudian pada saat memasuki waktu-waktu seperti jam 3, waktu-waktu qiyamul lail, mereka sudah membangunkan santri. Adapun santri kalau malas bangun, terkadang disiram pakai air. Iya. Ya, begitulah pasti yang pernah
merasakan kehidupan di pesantren, Iya, tahu pasti. bagaimana rasanya itu. Ya, betul Ya. betul. Ya. Ini santri kalau tidak bangun salat lail, dievaluasi paginya, yang tidak bangun salat Bangun. lail mendapat hukuman. Bagaimana Ya. hukumannya? Hukumannya itu apa namanya itu? Tiarap. Tiarap. Ya, tahu tiarap? Iya, tiarap. Tiarap di lapangan. Iya, iya. Pagi-pagi tiarap di lapangan, pulang balik Hmm. atau rolling. Guling-guling. Berguling-guling kan? Ya. Bahasa lainnya itu latihan tentara. Oh iya, Ya, latihan santri latihan tentara. Kalau malas bangun, ya mulai atau memang tidak bangun saat lail itu hukumannya. Cuma qiyamul lail kalau sholat subuh kah atau apa? Oh, salat subuh lebih Lebih parah. parah lagi? Iya. Oh, iya. Ada tambah hukuman plusnya lagi. Iya, iya. Pertanyaan ketiga. Iya. Lanjut. Kan tadi sudah pengalaman, jadi sekarang adalah bagaimana cara antum menerapkan pengalaman antum di pondok pesantren supaya berguna untuk orang lain. Pengalamannya itu, Bagaimana cara menerapkan? iya. Pada saat di pondok pesantren itu kita diajar untuk berakhlak yang mulia. Di antaranya itu kita dilarang untuk minum sambil berdiri. Jadi minum sambil berdiri itu sangat ditekankan, ya, sangat Ditekankan. ditekankan untuk tidak dilakukan. Apalagi makan berdiri. Jadi Ya, itu harus diusahakan walaupun kita sudah berada di luar pesantren, namun akhlak itu harus dibawa sampai di luar pesantren agar itu menjadi contoh bagi masyarakat. Kita juga tidak memakai tangan kiri karena itu adalah perbuatan syaitan. iya, betul. Kita usahakan karena banyak juga orang yang umurnya sudah dewasa tapi melebihi dari anak-anak lah. Iya. Kalau kita masih sambil minum sambil berdiri, apalagi menggunakan tangan kiri itu sangat harus diwaspadai. Tidak seperti itu apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Iya, itu termasuk Cara menerapkan. Iya. Itu diterapkan, diusahakan untuk tetap diamalkan walau sudah berada di luar pesantren. Iya, betul sekali. Iya. Jadi next pertanyaan keempat ya. Selama di pesantren apa kesan? Iya. Selama bertahun-tahun apa kesan yang didapat di pondok? Hmm. Bagaimana kesannya? Apa yang paling berkesan di sana? Iya, adapun kesannya itu beberapa pesantren itu sangat erat persaudaraannya. Iya. Iya, persaudaraan kami itu karena kalau makan itu di pesantren, kalau sudah tinggi kelasnya itu makan di satu tempat, bukan satu piring, tempat yang besar. Nampan. Iya, atau baskom yang Iya. besar. Kita beberapa orang makan di situ, 8 atau 9 orang lah makan di situ. Satu rasa apa lauknya di situ kita makan sama-sama. Jadi satu rasa ya intinya Iya. kalau di pesantren. Paling berkesan kan? Iya, terkesan itu persaudaraan kita Persaudaraan. bagaimana Ya, oke. susah senang bersama. Betul Iya. sekali. Pertanyaan terakhir, Iya, iya. suka duka selama di pesantren? Suka Iya, maupun suka duka. dukanya itu apa ya? Terlalu banyak kah atau suka maupun duka? Kalau dukanya dulu yang diceritakan Iya, apa sih? dukanya, dukanya. Silakan. Kalau dukanya itu ya sebagai santri kita harus taat peraturan Jadi dan melanggar peraturan pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Itu hukumannya itu terkadang kita diberikan rasa bagaimana rasanya itu kayu, ya habis rasanya ini itu dipukul. bambu ya bagaimana. Bambu. Itu menjadi kesan dari duka yang dialami di pesantren. Sukanya bagaimana? Apakah terlalu banyak sukanya? Jadi, Sukanya itu dengan mondok di pesantren kita dapat mendapatkan ilmu agama. Betul pasti. Ilmu agama yang ilmu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Iya, betul sekali. Kita ajarkan kepada saudara kita, teman-teman kita, dan itu manfaatnya
walaupun kita sudah meninggal, apabila ilmu itu yang telah kita sampaikan diamalkan oleh saudara kita, maka walaupun kita sudah meninggal itu tetap mengalir pahalanya. Itu sukanya kita merasakan nikmatnya amal jariah. Begitu pula guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kami, pasti mereka mendapatkan banyak amal jariah. Bagaimana santri yang telah diajarkan tentang adab akhlak dan bagaimana cara salat yang benar, cara berwudu yang benar, itu semua pasti mereka mendapatkan pahala. Kita diajarkan membaca dan mengartikan Al-Quran, belajar tentang hadis, itu semua bermanfaat. Kita diajar untuk ceramah di depan umum, diberi kesempatan untuk khutbah di luar. Masya Allah. Itu sudah luar biasa itu. Masya Allah. Apalagi kalau kita yang disuruh imam, di belakang yang di belakang kita itu ada pimpinan pesantren, ya, kita sudah merasa astagfirullah. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Ternyata Merasa bermanfaat lah bagi orang lain. sangat bermanfaat. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih Iya. Dokter atas kesempatannya hari ini ya. Jadi mungkin ini saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.